warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Masmauli dari SI 18. Saya akan menjelaskan jawaban dari soal UAS mata kuliah pengembangan sistem informasi R05. Nomor 1, sebutkan satu software di sekitar kalian dan jelaskan proses pembuatannya. Softwarenya itu Adobe Illustrator, yaitu salah satu produk dari Adobe Inc. yang dikembangkan pertama kali tahun 1986 sebagai aplikasi pendamping Adobe Photoshop, karena Photoshop lebih ke foto editor, jadi untuk grafis berbasis vektor diciptakan Adobe Illustrator. Versi 1, kode, rilis awal 1987, kemudian pada tahun 1988 dikeluarkan versi 1,7 yang dikenal dengan nama Illustrator 88. Tapi pada masa itu Adobe Illustrator hanya dapat digunakan pada sistem operasi Macintosh. Tahun kemudian, 1989, barulah Adobe mengembangkan Illustrator yang dapat digunakan pada sistem operasi Windows dengan merilis Illustrator versi 2.0. Yang tentu saja pada saat itu Adobe Illustrator belum mampu mendampingi popularitas CorelDRAW yang seakan-akan memang sudah satu paket dengan Windows. Tapi Illustrator terus mengembangkan produk yang dengan merilis versi 4 pada tahun 1992, versi 5.1 pada tahun 1998 yang kompatibel dengan Windows. Pada versi 6.0 pada tahun 1996 untuk macOS dan versi 7.0 Adobe Illustrator mulai memperbaiki interface-nya sehingga lebih nyaman dengan user dan menambah banyak fitur-fitur baru, sehingga pada saat itu popularitas Adobe Illustrator di kalangan para desainer mulai menyaingi CorelDRAW. Pada tahun 2003, Adobe mengeluarkan Adobe Creative Suite dengan salah satu produknya tentu saja Adobe Illustrator CS. Di versi ini tampilannya makin keren, apalagi dengan tambahan fitur 3G Effect membuat Illustrator CS ini makin disukai oleh para desainer. Tetapi CS1 dan CS2 Adobe Illustrator belum mempopulerkan logo seperti yang kita lihat sekarang. Baru pada CS3 2007 baru logo itu hadir, hingga sampai sekarang Project Creative Suite ini berlanjut hingga versi CS6 pada tahun 2012 yang merupakan generasi ke-16. Pengembangannya tetap berlanjut hingga sekarang dalam bentuk Adobe Illustrator Creative Cloud atau CC. Setelah Adobe Creative Suite, kini ada Adobe Creative Cloud. Apa bedanya? Creative Cloud merupakan software yang dilisensikan kepada pengguna dalam bentuk sewa, bisa dalam per bulan atau tahunan, sehingga untuk Creative Suite adalah lisensi model lama di mana menjadi membeli software dan dimiliki sampai kapanpun tanpa batasan waktu. Jadi intinya adalah CC itu disewa sedangkan CCS itu dibeli. Ketika Project Creative Cloud atau CC diluncurkan, otomatis Project Creative Suite pun dihentikan. Jadi setelah CS6 tidak ada lagi CS7, yang ada hanya Adobe CC, dan hingga sekarang sudah ada Adobe CC 2017. Soal kedua yaitu berikan contoh real rencana implementasi sistem. Contoh kasus implementasi sistemnya itu sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang batubara, misalnya PT Internusa Tambang, melakukan pelatihan khusus kepada seluruh karyawan. Pelatihan tersebut meliputi penginput data ekspor-impor barang agar perusahaan tersebut dapat mengoptimalkan penggunaan komputerisasi. Pelatihan ini bertujuan agar setiap karyawan mampu bekerja dengan komputer, sehingga tidak perlu mencatat data tersebut secara manual yang dapat menguras waktu dan tenaga. Maka dari itu diperlukan software ekspor-impor barang yang meliputi penginputan, sorting, dan update, dan lain-lain. Dapat kita jelaskan implementasi sistem yang merupakan tahap akhir dalam siklus hidup pengembangan sistem SDLC. Hal-hal pokok yang harus disediakan sebelum implementasi adalah: pertama itu persiapan tempat. Persiapan tempat ini terdiri dari perencanaan fisik, fasilitas, dan yang kedua itu pelatihan personil dilakukan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan personil serta memudahkan penerimaan mereka terhadap sistem baru. Kelompok-kelompok yang diberikan pelatihan antara lain personel teknis, pegawai, manajer umum, orang luar perusahaan. Dan selanjutnya ada
program pelatihan. Pelatihan dapat dilakukan dengan secara tutorial atau kelas, meliputi pelatihan in-house, pelatihan disediakan vendor, dan pelatihan jasa luar. Pada sistem ini dipilih program pelatihan yang disediakan vendor karena perusahaan membeli atau membuat sistem ini di suatu perusahaan informatika, sehingga pembicaranya adalah orang yang membuat sistem ini, sehingga peserta bisa langsung bertanya-tanya tentang sistem ini. Dan selanjutnya itu ada teknik dan alat bantu pelatihan. Yang pertama itu teleconferencing. Pada sistem ini tidak menggunakan teleconferencing karena semua peserta datang ke tempat yang telah diberikan. Yang kedua itu ada perangkat lunak pelatihan interaktif. Perangkat-perangkat yang dibutuhkan adalah computer based training atau CBT, audio based training, video based training, video optical disc, dan selanjutnya yaitu dengan pelatihan dengan infrastruktur. Sistem ini menggunakan infrastruktur dari vendor sehingga tidak memerlukan biaya yang cukup mahal dikarenakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh vendor kepada pelanggan. Dan yang keempat itu pelatihan magang. Pada sistem ini tidak diperlukan pelatihan magang karena sudah dilatih oleh infrastruktur. Yang kelima itu manual prosedur, diperlukan sebagai bantuan apabila peserta sewaktu-waktu lupa dengan salah satu pengoperasiannya. Yang keenam itu buku teks, diperlukan untuk berjaga-jaga sehingga pada pelatihan selanjutnya untuk karyawan baru tidak perlu memanggil infrastruktur lagi. Soal yang ketiga itu jelaskan prosedur untuk meningkatkan maintainability. Prosedur untuk meningkatkan maintainability itu yang pertama menerapkan SDLC dan SWDLC. Yang kedua itu menggunakan bahasa pemrograman standar. Yang ketiga mengspesifikasi definisi data standar. Yang keempat merancang modul-modul yang terstruktur dengan baik. Yang kelima mempekerjakan modul yang dapat digunakan kembali. Yang keenam mempersiapkan dokumentasi yang jelas, terbaru, dan komprehensif. Yang ketujuh menginstal perangkat lunak, dokumentasi, dan soal-soal tes di dalam Central Repository System Case atau CMS Change Management System. Yang keempat, soal yang keempat, jelaskan perbedaan antara real-time processing dengan online processing. Perbedaannya terletak pada yang pertama itu waktu pengelolaan data. Pada proses secara online, waktu pengelolaan datanya terdapat delay karena ada pengantrian data, sedangkan real-time waktu pengelolaan datanya cepat. Yang kedua itu data dikirim kembali ke pengirim data seketika itu juga. Proses secara online, mengirim hasil prosesnya tergantung pada kebutuhan si pengirim. Sedangkan real time harus segera mengirim hasil proses tersebut ke si pengirim. Yang ketiga itu dapat mengolah data secara direct access atau akses secara langsung. Proses online bisa mengolah data yang diterima secara langsung maupun tidak langsung, sedangkan real time hanya dapat digunakan secara langsung. Yang kelima, soal kelima, jelaskan penggunaan software ini, software capability maturity method atau CMM. Pengertian CMM, capability maturity model disingkat CMM, merupakan mekanisme kualifikasi sebuah software development house yang dapat memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan tersebut dalam melakukan development software. Dalam arti lain, capability maturity model disingkat CMM adalah suatu model kematangan kemampuan atau kapabilitas proses yang dapat membantu pendefinisian dan pemahaman proses-proses suatu organisasi. Pengembangan model ini dimulai pada tahun 1986 oleh SEI, Software Engineering Institute, Departemen Pertahanan Amerika Serikat di Universitas Carnegie Mellon di Pittsburgh, Amerika Serikat. CMM awalnya ditunjukkan sebagai suatu alat untuk secara objektif menilai kemampuan kontraktor pemerintah untuk penanganan proyek perangkat lunak yang diberikan. Walaupun berasal dari bidang pengembangan perangkat lunak, model ini dapat juga diterapkan sebagai suatu model umum yang membantu pemahaman kematangan kapabilitas proses organisasi di berbagai bidang. Misalnya rekayasa perangkat lunak, rekayasa sistem, manajemen proyek, manajemen risiko, teknologi informasi, serta manajemen sumber daya manusia. Secara umum, maturity model biasanya memiliki ciri sebagai berikut. 1. Proses pengembangan dari suatu organisasi disederhanakan dan dideskripsikan dalam wujud tingkat kematangan dalam jumlah tertentu, biasanya 4 atau hingga 6 tingkatan. Yang kedua, tingkatan kematangan tersebut dicirikan dengan beberapa persyaratan tertentu yang harus diraih. Yang ketiga itu tingkatan-tingkatan yang ada disusun secara sekuensial mulai dari tingkat inisial sampai pada tingkat akhiran. Tingkat terakhir merupakan tingkat kesempurnaan. Yang keempat itu selama pengembangan.
saat entitas bergerak maju dari satu tingkat ke tingkat berikutnya tanpa boleh melewati salah satunya melainkan secara bertahap berurutan. Sekian dari saya untuk jawaban UAS mata kuliah pengembangan sistem informasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.